Tribuners rahimakumullah, ada pertanyaan, apakah akibat jika meninggalkan ibadah puasa Ramadan? Yang pertama kita bahas sendiri ibadah puasa Ramadan itu apa saja. Banyak sekali ragam ibadah dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah ibadah puasa itu sendiri, siamu Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian ada tilawat Al-Quran, kemudian ada amal soleh yang lain, kemudian bisa bersedekah, membayar zakat fitrah maupun zakat mal yang biasa ditunaikan pada saat bulan suci Ramadan. Pertanyaan yang pertama tadi adalah berkaitan dengan apa akibat jika meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah wajib, fardu bagi setiap muslim yang mukalaf, yang sudah dewasa, terkena khitab untuk menunaikan ibadah puasa. Maka dalam ayat surat Al-Baqarah 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini adalah diwajibkan, khitabnya itu diwajibkan kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Sehga kewajiban ini adalah kewajiban bagi setiap mukallaf untuk menunaikan puasa. Tapi ada kondisi-kondisi major yang menyebabkan seseorang itu harus melakukan sesuatu ketika mendapatkan suatu halangan. Katakanlah sebagaimana di dalam firman Allah, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, kondisi-kondisi tertentu inilah yang oleh syariat diperbolehkan seseorang itu meninggalkan puasa. Tetapi bukan berarti adalah meninggalkan selama-lamanya, tetapi adalah hanya mengqadhonya pada waktu yang lain di lain bulan suci Ramadan. Nah, sehingga akibat seseorang meninggalkan ibadah puasa, ya berdosa, karena itu adalah mukallaf. Maka kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini adalah kondisi yang secara syariat dibolehkan. Seperti tadi adalah marid atau sakit yang menyebabkan berbahaya seseorang untuk menunaikan puasa, maka dia boleh membatalkannya dan menggantinya di hari yang lain. Nah, kemudian kalau orang memang sudah sangat tidak mampu lagi untuk melakukan ibadah puasa dalam kondisi-kondisi safar, katakanlah dalam bepergian, maka ini dibolehkan. Kemudian orang-orang yang memang secara syar'i dibolehkan, seperti halnya adalah tadi orang perempuan yang datang bulan ini memang saat Ramadan bisa mengqadhonya pada hari yang lain. Nah, bagi perempuan, bagi orang yang sudah uzur, tua, tidak memungkinkan lagi untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan, maka dia bisa mengqadhonya di lain hari, dan tidak mampu maka dia memberikan fidyah selama hari yang dia tinggalkan. Nah, kalau memang kondisi-kondisi seperti itu kemudian dia bisa memperbaikinya di waktu yang akan datang, maka akan lebih baik. Nah, Tribuners rahimakumullah, jadi akibat meninggalkan ibadah puasa adalah berdosa, maka harus berusaha untuk menunaikannya apapun kondisinya, kecuali halangan-halangan yang tertentu yang dibolehkan oleh syariat. Nah, satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, diberikan kelonggaran bagi orang tua yang lanjut usianya supaya ia berbuka, tetapi wajib ia memberi makan seorang miskin buat tiap-tiap hari yang dia tinggalkan dan mengqadhonya. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Intinya bahwa Tribuners rahimakumullah, ibadah puasa adalah fardu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim maupun muslimat. Bila meninggalkan, dia berdosa, kecuali ada uzur seperti sakit
atau dalam perjalanan atau sebagai musafir, dan wajib menggantinya di hari yang lain sebanyak yang ditinggalkan. Kalau sudah tua tidak mampu menunaikannya, maka dia harus membayar fidyah untuk orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Semoga ibadah puasa ini memperkokoh kita, keimanan dan ketakwaan kita, dan finalnya adalah kita menjadi muttaqin, menjadi pribadi yang luhur, pribadi yang mulia, yang senantiasa menggunakan waktunya untuk sebaik-baiknya untuk kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siam puasa Ramadan kita yang kita tunaikan akan memberikan inspirasi kepada kita untuk bisa berbagi bersama, untuk bisa meraih ridho Allah dengan sebaik-baiknya. Semoga dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah, dan kita menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita dimasukkan menjadi hambanya yang soleh dan solehah, muttaqin, menjadi hambanya yang sukses di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.